Halo saudara Iwas, dimanapun Anda berada, semoga sehat-sehat semua. Kita ketemu lagi dalam channel Iwas Inspirasi. Saat ini kita akan membahas tentang limbah kayu menjadi karya seni oleh seorang seniman yang berasal dari Batuan, Sukawati. Oke, let's go, kita temu beliau. Halo sahabat-sahabat Iwas dimanapun Anda berada. Sekarang kita akan wawancara bersama Bapak Ketut Rano, seniman dari Desa Batuan. Kita akan membahas karya seni yang berbahan dari limbah kayu, dan mayoritas kayu-kayu limbah yang tidak terpakai, yang biasanya dipakai kayu bakar oleh masyarakat luas. Oke, kita ketemu sekarang dengan Bapak Ketut Rano. Halo Bli, ini kok saya lihat rumah Bli sangat indah sekali nih. Ada dekorasi-dekorasi dari kayu-kayu bekas. Kayaknya ini limbah-limbah yang tidak terpakai. Bagaimana ini bisa terjadi Bli? Dari mana idenya ini Bli? Ya, awalnya sih kita jalan-jalan ke pantai, kita kan sambil hiburan lah. Ya, ketika kita ke pantai ketemu dengan barang-barang seperti apa yang kita lihat sekarang ini, limbah. Orang lain mengatakan itu limbah, tapi menurut saya setelah dipikir-pikir itu limbah itu kalau disentuh dengan tangan-tangan seni kreatif akan menjadi sebuah karya yang luar biasa. Bahkan itu diabaikan oleh orang-orang. Nah, itu pada awalnya. Oh, berarti motivasi Bli buat karya dari limbah kayu laut ini yang sangat indah ini, apa motivasi dasar awalnya dulu Bli? Sederhana aja, kita kan kebetulan di sini daerah kita kan daerah seni. Sementara ini orang akan mengabaikan limbah. Di sisi yang lain, dampak sosialnya itu yang perlu kita pikirkan adalah menyelamatkan lingkungan itu sendiri. Ketika limbah berserakan itu, apakah akan terjadi banjir? Itu pikiran saya. Ketika itu kita pungut dijadikan barang, ini luar biasa nilainya. Walaupun ini bukan barang baru sebenarnya, Pak Was. Ini sudah lama, mungkin saudara-saudara kita di tempat-tempat yang lain jauh lebih wah gitu loh. Tapi saya coba dari sekian tahun ini menggali potensi itu semasih bisa, di mana-mana pun itu kita pungut, bahkan kita belilah dengan orang-orang tua yang kita manfaatkan jasanya, kumpulkan, lalu kita berikan seimbalan seadanya gitu loh. Itu barangkali motivasi saya di awal. Menyimak dari karya-karya yang Pak Ketut bikin ini, kayak seperti abstrak, alami, tidak ada sentuh-sentuhan dari pewarna, dari pahatan. Apakah apa yang menjadi inspirasi Pak Ketut atau menjadi modal dasar Pak Ketut
bisa menginspirasikan berkarya seperti ini? Eh, ini kan latar belakangnya tidak lepas dari seni ya. Kalau kita berbicara masalah seni, tentu banyak hal yang perlu kita gali di dalamnya. Pertama, kebetulan ini kan kita dapat bentuknya dari alam. Kalau di pantai itu sudah dibentuk oleh alam itu sendiri, apakah berdasarkan gesekan kayu itu, berapa tahun dia terombang-ambing di lautan, toh kita juga tidak tahu. Entah dari mana asal kayu ini, yang tahu kita adalah begitu kita ambil, itulah sudah berwujud dia, sudah dibentuk. Sehingga pikiran saya, kenapa saya suka natural, tidak kita perlu dipoles-poles, karena alam sudah membentuk sedemikian rupa. Jauh lebih indah, lebih seni ketimbang kita bikin sendiri. Maka dari itu pikiran saya tidak usah kayu itu dibuat-buat lah. Artinya itu memang betul-betul alami. Betul. Itu dasar pemikiran saya. Tapi tunggu dulu, sebenarnya ini backgroundnya Pak Ketut atau dari pendidikan atau dari apa ini, seperti apa ini kok bisa mempunyai ide-ide seperti ini? Gini Pak Was, pertama kali belum saya sampaikan tentang pengalaman bahwa saya dilahirkan di daerah seni, sehingga saya terpanggil untuk menekuni seni yang namanya seni pahat, seni kayu, dan itu sifatnya otodidak tanpa berguru dengan siapa, karena lingkungannya memang seperti itu. Dan itu menumbuh besarkan saya sampai sekolah pun itu kita menanggung sendiri, tidak butuh bantuan orang tua lah. Sehingga saya dituntut untuk berkarya. Di selain memang skill saya memang pendidikan di sekolah seni rupa di Denpasar. Ketika itu di tahun 84 saya jebolan seni rupa. Akhirnya saya menekuni, tertarik dengan kayu, sehingga kayu inilah saya sebagai bahan, bahkan itu menjadi sebuah filosofi buat saya gitu. Itu latar belakang pendidikan saya yang perlu Pak Was ketahui, dan teman-teman yang lain juga. Itulah saya. Tapi saya juga dengar-dengar Pak Ketut sebagai mantan DPR ya di daerah Kabupaten Gianyar kemarin. Kalau itu sih prosesnya kan panjang. Kalau mau terjun di politik ya tentu tidak seperti membalikkan telapak tangan saja. Itu banyak proses. Nah, kalau ngomongin masalah politik ya oke lah. Memang benar saya pernah duduk di anggota DPRD tahun 2004-2009. Itu prosesnya panjang lah. Berarti itu salah satu cara Pak Ketut nganyah di Bali sebagai masyarakat Bali untuk mengabdikan inspirasi Pak Ketut di kancah politik untuk masyarakat di sana kah? Ya, barangkali kita kan dikenal saya ini bukan dasar politiknya gitu loh, tapi dominan karya-karya ukiran saya. Saya kan udah sering, misalnya bangunan pura di desa saya, di desa Batuan, dan di sana masih terpajang karya-karya saya dulu. Ketika itulah akhirnya kenapa saya harus terjun ke politik, barangkali itulah keingintahuan kita. Tidak harus dengan satu hal, karena kita tuntut lahir di era sekarang ini politik ya, tapi dengan catatan tidak meninggalkan background kita yang sebenar, dan kembali sekarang saya ke habitat saya sekarang. Berarti setelah pensiun dari politik, dari jabatan sebagai DPRD Kabupaten Gianyar, sekarang Pak Ketut mulai fokus lagi untuk mencari inspirasi berkesenian, begitu? Kalau dibilang fokus sih tidak. Dari awal saya sudah bilang tadi bahwa saya tidak pernah berhenti di seni, karena kehidupan saya
membesarkan anak-anak keluarga itu berdasarkan seni, bukan karena politik. Dan itu perlu digarisbawahi karena saya memang background saya itu memang di seni, sehingga saya terpanggil mengajaklah anak-anak dan keluarga untuk mencintai seni itu sendiri. Iya. Itu Oke. Berarti sekarang motivasi Pak Ketut, motivasi, inspirasi, semuanya itu sudah Pak Ketut jalankan. Yang jadi pertanyaan saya, misi dan visi Pak Ketut ke depan dengan karya-karya Pak Ketut ini bagaimana untuk kedepannya? Mungkin untuk bagi generasi muda, mungkin untuk kehidupan Pak Ketut ke depannya, ya mohon dijelaskan Pak Ketut. Ya, kalau dikatakan misi saya ya jelas. Misi saya apa ya? Limbah ini saya pergunakan untuk menghias rumah. Bukan untuk apa istilahnya dikomersilkan. Nah, jika itu pun masih berpikir dua kali saya. Maka dari itu saya menghias rumah dengan hal-hal yang sedikit masuk kategori tidak begitu elit lah. Tapi itu bermanfaat sekali. Orang itu mengabaikan, tetapi kita tertarik dengan benda tersebut, sehingga berkarya seni tidak harus dengan nilai yang mahal. Artinya apa? Itulah seni. Mungkin orang lain tidak menganggap itu seni, sedangkan kita melihat itu seni. Apakah itu salah? Kita orbit, kita pasang, kita pajang dengan semampunya kita lah mengemas itu gitu loh. Mungkin berkesenian ini sekarang menjadi suatu aliran energi spiritual Pak Ketut mungkin. Ya barangkali itulah, kita kan janganlah mengatakan itu spiritual bahwa kita mampu. Mungkin orang Bali bahkan saudara-saudara kita yang lain biasa kalau itu kita sembahyang segala macam, itu kan kewajiban kita sebagai warga, sebagai umat beragama gitu. Nah, istilahnya kembali sekarang ke visi dan misi itu. Tentu saya berharap dengan generasi sekarang ini jangan pernah meninggalkan yang namanya seni. Nah, lebih-lebih dengan situasi sekarang ini yang dinamakan COVID-19 itu Pak Was ya. Kita mengajak teman-teman, mengajak anak-anak generasi muda ya. Itu dengan banyak yang di PHK, bekerja dirumahkan. Artinya apa? Ayo kita bangkit lewat seni ini. Barang benda yang tidak berfungsi, ayo kita fungsikan kembali, sehingga kita tidak monoton di rumah saja gitu loh. Lebih pemerintah menganjurkan juga biar kita diam di rumah, dan anak-anak saya juga saya bina seperti itu. Tapi sebelumnya ini saya bertanya lagi, penggarapan pengerjaan ini dengan begitu banyaknya di halaman Pak Ketut ini, bagaimana teknik bekerja Pak Ketut biar bisa pemirsa juga paham dengan karya Pak Ketut? Begini Pak Iwas ya, kalau berbicara masalah pemasangan, tentu yang perlu kita fokus dulu adalah bahannya. Bahan itu biar betul-betul maksimal. Setelah itu baru kita berpikir, oh benda ini taruhnya tepatnya di mana. Maka kita dituntut untuk bersabar mengerjakan hal ini. Karena pengerjaan seperti tembok yang di belakang, latar belakang ini tidak cukup dengan sehari dua hari, bahkan ini sampai bulan loh. Karena bahannya tidak cukup dengan kayu saja. Di situ ada unsur semennya, unsur lem juga, unsur perekat yang lain, sehingga terjadilah tembok ini menjadi sebuah tembok limbah kayu gitu. Lalu support dari keluarga bagaimana? Mungkin dari anak-anak, dari lingkungan sekitar, mungkin Pak bisa memberikan. Jadi kalau masalah dukungan di awal-awal memang sih ada sedikit kendala. Karena apa? Mungkin anak-anak kita belum kita sampai menjabarkan apa sih ini gitu loh.
sehingga dia punya pemikiran kok bawa limbah pulang gitu. Itu kan pertanyaan yang sangat normal menurut saya. Ketika kita belum membuka apa tujuan kita membawa benda itu, akhirnya lama kelamaan begitu sekian banyak kayu terkumpul, akhirnya semua keluarga mensupport, bahkan anak saya yang kedua, ketiga, dan pertama itu bahkan mensupport, mendanai loh, mendanai saya dengan menggali potensi itu. Itu Pak Was. Oke pemirsa, pada pencerahan yang dikasih oleh Pak Ketut Rana ini mungkin bisa kita pakai sumber inspirasi, walaupun sedikit walaupun banyak. Itu bisa Anda pakai sebagai motivasi untuk berkarya dengan sesuatu apapun yang ada di alam ini. Mungkin yang nggak terpakai, yang tidak ada orang yang memperhatikan sesuatu benda apa, dan Anda ubah menjadi suatu karya yang elegan, artistik, mempunyai nilai seni yang sangat kuat. Oke Pak Ketut, mungkin di sini harapan Pak Ketut ke depan kepada generasi muda atau masyarakat luas tentang berkesenian ini, mohon dikasih pencerahan. Terima kasih Pak Was ya. Kalau kita berbicara tentang kayu, tentu ini kan semua masyarakat bahkan dunia pun mengakui bahwa kayu ini semakin langka. Disebabkan karena apa? Tentu lahan. Yang pertama, lahan semakin menyempit karena penduduk padat, sehingga hutan-hutan sudah berubah menjadi beton. Itu barangkali yang membuat kita kayu itu semakin tahun semakin langka. Akhirnya yang perlu kita memberikan sedikit pemasukan lah, atau barangkali sebagai usul saran saja, terutama kepada pihak pemerintah. Nah, mudah-mudahan pemerintah dalam kurun waktu tidak lama lagi ini betul-betul memberikan lahan yang sangat khusus, memberikan lahan untuk petani-petani yang mau mengerjakan lahannya dengan baik. Tentu di sini agar memberikan semacam pembibitan kayu yang betul-betul maksimal. Apakah itu kayu apa? Yang penting bisa difungsikan dengan baik oleh masyarakat. Kepada generasi muda dalam hal ini, jangan pernah malu-malu dan jangan pernah berhenti untuk berkarya. Lebih-lebih berkarya untuk orang banyak, untuk kita sendiri. Lebih-lebih kita mampu karya itu akan laku di pasaran. Tentu itu adalah berkat kelihayan, kekreatifan itu memang kita harus dipanggil. Maka dari itu generasi jangan malu-malu berkarya, khusus di bidang seni. Apakah itu bentuknya, bahwa seni itu adalah relatif. Barusan itulah informasi-informasi yang kita dapat dari Bapak Ketut Rana tentang kreativitas berkesenian beliau dengan 5 kayu ini. Maka dari itu, bagi seniman-seniman Bali, bagi sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada, mari kita semangat untuk berkarya seni, mari kita semangat untuk beraktivitas, untuk mengisi waktu di zaman pandemi ini agar tidak terbuang sia-sia. Kita harus optimis di channel Iwas Inspirasi. Dan sebelumnya saya ucapkan mohon di komen tentang video ini biar bisa kita berinovasi terus, dan di subscribe biar bisa kita ketemu terus di channel ini. Oke, salam, sampai jumpa.